Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di dalam program pesan singkat dari Gereja Keluarga Tabernakel Bandung. Hari ini saya ingin berbicara tentang yang namanya masa depan. Ya, ada banyak orang meragukan dengan masa depan hidupnya. Dia takut dengan masa depan hidupnya mau jadi seperti apa. Padahal sedang kuliah, sedang sekolah, sedang menggapai pendidikan, tetapi takut menghadapi masa depan. Takutnya adalah karena tidak tahu kira-kira masa depannya mau jadi seperti apa. Keraguan dan ketakutan seperti itu sebetulnya adalah sifat manusiawi. Ya, manusiawi, setiap manusia pasti ada ketakutan dan keraguan. Itulah manusia. Tetapi saya mau katakan bahwa percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan masa depan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita memang tidak bisa menentukan masa depan hidup itu. Tidak bisa mengatur masa depan kehidupan kita. Apapun upaya yang akan dilakukan oleh manusia untuk menentukan dan mengatur masa depan hidupnya, tidak bisa. Atau mengetahui masa depan hidupnya, tidak akan bisa. Katakanlah kita datang kepada paranormal, dukun, orang pintar, atau kepada gunung-gunung, pohon-pohon, batu-batu yang katanya ada penunggunya, yang mungkin bisa memberitahukan kepada kita tentang masa depan hidup kita. Saya percaya tidak bisa. Kalaupun ada orang yang mampu meramal hidup kita dengan garis tangan atau dengan sesuatu yang lain, pakai kartu dan sebagainya, itu semua hanya bersifat kamuflase, tipuan saja. Karena sesungguhnya masa depan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang memiliki masa depan buat kita dan Dia yang menentukan setiap masa depan hidup manusia. Itu iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu ada pesan firman Tuhan yang sangat baik bagi kita pada kesempatan ini. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Garis bawahi dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tidak hanya sekedar mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan buat kita, tetapi Tuhan menentukan setiap jalan hidup manusia. Dia yang menentukan langkah hidup kita. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan sebagai pencipta semesta alam. Katakanlah ada orang yang kuliah mengambil jurusan A. Ya, saya pakai istilah jurusan A. Dia lulus kuliah, dia bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil ketika dia bekerja. Artinya waktu kuliah jurusan apa, bekerjanya jurusannya beda. Atau jurusan B, dia kerjanya tidak sesuai dengan jurusannya. Itu banyak fakta terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, saya mau katakan kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa, tidak boleh marah-marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Tidak berarti kita mengambil jurusan itu kemudian bekerjanya berbeda, lalu kita mengkategorikan kita orang yang gagal. Tidak. Tuhan punya rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Bukan juga berarti karena selalu tidak sama kok ngambil jurusan ini, kerjanya juga begitu, ya udah nggak usah kuliah. Nggak juga bisa begitu. Kita tetap harus sebagai anak-anak muda harus tetap semangat di dalam sekolah dan kuliah. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengerti bahwa rencana hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membawa jalan hidup kita. Rancangan itu ada di dalam tangan Tuhan.
Di dalam kitab Amsal kita lihat ya, kita bandingkan di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, Amsal 16 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 ya. Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di sini jelas dikatakan kita manusia memikir-mikirkan jalan kita, masa depan kita, kehidupan kita dipikir-pikir oleh manusia, tetapi Tuhan yang menentukan semuanya. Jadi pesan penting buat kita adalah betapa pentingnya kita benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan, karena Dia yang menentukan semua. Kita menganggap tahun ini tahun yang hancur, gagal total sudahlah. Hidup kita sudah hancur-hancuran gagal. Tetapi Tuhan punya rencana yang beda. Dia mengangkat kehidupan kita dari tengah-tengah yang tadinya kita anggap gagal, yang tadinya kita anggap hancur. Tuhan angkat kehidupan kita begitu luar biasa, karena Dia yang menentukan masa depan hidup kita. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini, berkaitan dengan bagaimana kita bisa meraih masa depan yang gemilang bersama dengan Tuhan, atau meraih masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Yang pertama adalah jangan pernah meragukan Tuhan. Itu poin penting. Jangan pernah meragukan Tuhan. Sedikit saja kita meragukan Tuhan, itu sama dengan kegagalan sedang menanti hidup kita. Sedikit selangkah saja kita meragukan tentang Tuhan, maka sama dengan kita sedang menggapai kegagalan. Karena itu tidak boleh meragukan Tuhan, karena Dia berkuasa baik di langit, di bumi, di surga, di mana saja. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara yang besar yang tidak bisa kita lakukan oleh manusia. Yang kedua adalah arahkan terus pandangan kita ke depan. Fokus mata kita ke depan. Fokus, arahkan pandangan ke depan. Lihat karya-karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ada satu pesan yang sangat baik sekali dari Allah kepada Yosua. Ketika Yosua harus meneruskan tongkat estafet, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, karena Musa yang tadinya memimpin sudah selesai masa tugasnya, bahkan masa hidupnya sudah berakhir. Alkitab mencatat Musa mati, maka Yosua melanjutkan. Dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan jangan takut, jangan bimbang, dan jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu pesan Allah kepada Yosua. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak melihat, artinya mengarahkan pandangan ke depan. Memang di Kanaan ada tantangan, ada persoalan, ada peperangan besar yang sedang menanti mereka. Tapi dia berjalan bersama dengan Allah yang besar, sama dengan kehidupan kita. Di depan mata kita itu ada bayang-bayang ketakutan yang begitu besar. Ada tantangan, ada keraguan mungkin dalam hidup kita tentang masa depan. Tapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa meraih masa depan dengan gemilang. Sebab itu pesan firman Tuhan, pesan singkat pada kesempatan ini buat kita semua pendengar yang ada, jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel Bandung. Dengarkan baik, percayalah kepada Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Arahkan pandangan kita ke depan, maka kita akan meraih masa depan yang gemilang. Kiranya melalui pesan singkat ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun
padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup,